gagal nafas akut. Dengar namanya aja udah serem ya kan? Ini bukan sekedar diagnosis biasa. Ini adalah pertarungan hidup mati melawan waktu di unit perawatan intensif. Nah, kali ini kita akan bongkar buku panduan strategi dari seorang ahli ICU untuk memenangkan pertarungan ini, di mana setiap detik, ketenangan, dan strategi yang tepat jadi penentu segalanya. Coba deh, pejamkan mata sejenak dan bayangin ini. Kalian baru aja lari maraton, terus disuruh napas pakai sedotan kecil. Gimana rasanya? Panik kan? Setiap tarikan napas jadi perjuangan yang luar biasa berat. Nah, analogi ini benar-benar pas banget. Ini bukan lagi soal sesak napas biasa, ini adalah teror. Saat bernapas, yang seharusnya jadi hal paling alami, justru jadi rintangan terbesar. Oke, jadi secara teknis, apa sih ini? Gampangnya gini, ini adalah momen di mana sistem pernapasan kita itu nyerah. Udah, game over. Paru-paru kita gagal total. Nggak bisa lagi ngasih oksigen yang kita butuhin, dan nggak bisa juga ngebuang racun karbon dioksida. Dan akibatnya, fatal. Organ-organ vital kita, dari otak sampai ginjal, mulai mati lampu satu persatu. Ini definisi sesungguhnya dari keadaan darurat medis tingkat tertinggi. Oke, kita masuk ke bagian pertama playbook kita, berpacu melawan waktu. Dan dalam balapan ini, langkah pertama yang paling krusial adalah kenali musuh Anda dengan tepat. Nah, ini dia nih yang penting banget. Ternyata musuhnya itu ada dua jenis yang beda banget. Tipe 1, hipoksemik. Ini ibaratnya paru-paru kita lagi kebanjiran, entah karena infeksi atau cairan lain, jadi oksigen nggak bisa masuk. Hasilnya, kadar oksigen anjlok. Terus ada tipe 2, hiperkapnik. Ini lebih ke mesin pernapasannya yang capek atau ada sumbatan, jadi karbon dioksida nggak bisa keluar dan numpuk jadi racun. Kenapa ini krusial banget buat dibedain? Karena cara nanganinnya benar-benar beda. Salah identifikasi, ya salah langkah. Lanjut ke bagian 2. Ini adalah filosofi utama dalam perawatan modern. Sebuah aturan main yang dimulai sejak detik pertama. Lindungi paru-paru. Aturan nomor 1 dari playbook ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Jangan buru-buru intubasi. Dulu mungkin iya, begitu pasien gawat langsung pasang selang napas. Tapi sekarang, pemikiran modern itu beda. Kalau kondisi pasien masih memungkinkan, kita coba dulu opsi yang lebih lembut. Nah, kenalan dulu nih sama dua pahlawan di lini depan. High Flow Nasal Cannula atau HFNC dan Non-Invasive Ventilation atau NIV. Anggap aja ini kayak turbo boost buat pernafasan, tapi tanpa harus masukin selang ke tenggorokan. Alat-alat ini ngasih oksigen bertekanan tinggi yang bisa bantu paru-paru buat ngambil napas sejenak, istirahat dan ngasih kesempatan buat tubuh berjuang untuk pulih. Dan kalaupun pada akhirnya intubasi itu harus dilakukan, kita harus ingat analogi ini. Paru-paru yang lagi meradang itu rapuh banget kayak kerupuk. Gampang banget hancur kalau kita nggak hati-hati. Ini jadi dasar buat aturan selanjutnya yang super penting. Dan ini dia angkanya, mantra saktinya. Tolong ingat-ingat angka ini, 6-8 ml per kilogram berat badan ideal. Ini adalah volume tidal rendah, aturan emas dalam penggunaan ventilator modern. Tujuannya apa? Untuk mencegah barotrauma, yaitu kerusakan paru-paru akibat tekanan ventilator yang terlalu kencang. Karena kalau kita kasih udara kebanyakan, paru-paru yang kayak kerupuk tadi bisa remuk. Sip, sekarang kita masuk ke taktik-taktik yang lebih canggih lagi di ICU. Ini benar-benar manuver cerdas yang bisa mengubah hasil akhir. Taktik pertama namanya prone positioning atau posisi tengkurap. Kedengarannya simple ya, cuma di balik badannya, tapi efeknya luar biasa. Dengan posisi tengkurap, gravitasi justru membantu membuka bagian belakang paru-paru yang tadinya tertindih dan penuh cairan, jadi oksigen bisa masuk lebih merata. Taktik kedua ini juga keren, libur sedasi. Jadi setiap hari obat biusnya kita cutiin sebentar. Buat apa? Buat ngetes, halo ada orang di sana, bisa napas sendiri nggak? Ini penting banget buat melatih lagi otot napasnya dan mencegah ketergantungan sama mesin. Oke, semua taktik tadi itu keren banget. Tapi ingat ya, ventilator, posisi tengkurap, itu semua cuma membeli waktu. Sekarang di bagian 4 ini, kita harus cari obat yang sebenarnya. Dan filosofi utamanya terangkum di kalimat ini. Obati penyebabnya, bukan cuma monitornya. Angka saturasi oksigen, tekanan darah di monitor itu penting, iya. Tapi itu semua cuma gejala. Kalau kita cuma sibuk memperbaiki angka di layar tanpa mencari dan membereskan akar masalahnya, kita nggak akan pernah benar-benar menang. Nah,
Tabel ini ngejelasinnya dengan sempurna. Coba lihat, kalau akar masalahnya itu infeksi bakteri seperti pneumonia, ya, solusi sejatinya adalah antibiotik yang pas, bukan ventilatornya. Atau kalau penyebabnya gagal jantung sampai paru-paru banjir cairan, ya solusinya adalah obat diuretik buat ngeluarin cairan itu dari tubuh. Ventilator itu cuma jembatan penolong, bukan tujuannya. Jadi, kalau kita simpulkan semuanya, tujuan akhirnya itu adalah menjadi agresif tapi hati-hati. Aneh kan kedengarannya? Tapi itulah seninya. Kita harus gerak cepat, agresif untuk menyelamatkan nyawa saat itu juga. Tapi di saat yang bersamaan, kita harus super hati-hati dan penuh perhitungan. Biar tindakan penyelamatan kita itu justru nggak malah merusak paru-paru yang rapuh itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendalam. Di tengah krisis, di mana hidup dan mati cuma sebatas tarikan napas, gimana caranya kita menyeimbangkan agresi yang menyelamatkan jiwa dengan kehati-hatian yang penuh perhitungan? Nggak ada jawaban gampangnya ya. Dan inilah tantangan sekaligus seni yang dihadapi oleh para ahli strategi di ICU setiap hari. Semua wawasan yang luar biasa ini kita rangkum dari playbooknya @criticalanesthesia di Instagram. Beneran follow deh akun mereka kalau kalian mau dapet strategi-strategi brilian lainnya di dunia perawatan kritis. Oke, segitu dulu untuk bahasan kali ini. Terima kasih banyak udah nyimak. Sampai ketemu lagi.